Baik teman-teman, di video sebelumnya kan kakak udah ngebahas tuh tentang bagaimana pornografi itu berbahaya bagi tubuh kita. Nah sekarang kakak pengen coba lebih sederhanakan analogi yang tepat bahwa pornografi itu ngerusak tubuh kita dan otak kita. Ini kakak punya toples kaca gitu ya. Ini teman-teman bayangin aja bahwa ini adalah otak teman-teman. Oke? Kebayang ya? Ini adalah otak teman-teman. Kenapa pornografi itu ngerusak otak? Nah sekarang misalnya secara tidak sengaja atau bahkan sengaja teman-teman ngelihat iklan di dalam YouTube gitu ya. Habis video ngelihat iklan perempuan terbuka auratnya, nggak ngejaga pandangan malah ngelihat aja terus. Sama aja dengan teman-teman masukin sampah ke dalam toples atau ke dalam otak ini. Sekarang teman-teman ngelihat di billboard gitu ya, di billboard dimanapun itu. Secara sengaja atau nggak sengaja teman-teman malah ngelihat aja dan nggak ngejaga pandangan. Ternyata teman-teman masukin sampah juga ke otaknya. Sekarang misalnya ngelihat di dalam games karakter perempuan terbuka auratnya, masukin juga sampah. Tapi ternyata di satu sisi teman-teman ngerjain tugas sekolah. Oh, itu kan bagus ya, positif gitu ya. Masukin berarti kue. Teman-teman kemudian masukin ngelihat lagi misalnya di Google, ngelihat lagi misalnya di supermarket, di minimarket, terus jadi masukin sampah. Terus masukin sampah. Terus masukin sampah gitu ya. Ngelihat pornografi masukin sampah lagi. Ngelihat pornografi masukin sampah, terus aja sampah. Ini kelihatan nggak? Tuh, lihat tuh. Kuenya cuma satu, sampahnya banyak. Artinya kita lebih banyak lihat hal-hal yang negatif di internet atau pornografi itu sendiri. Teman-teman masih mau makan kue ini? Enggak kan ya? Jadi kue ini kebaikan yang satu ini tertutupi oleh semua keburukan di dalam otak kita gara-gara kebanyakannya sampah yang ada dalam otak kita tuh. Karena kita ngeliat pornografi. Nah, tapi gimana dong Kak? Emang bisa ya? Sampah yang udah menumpuk di toples ini kita keluarkan satu persatu? Bisa teman-teman. Caranya dengan apa? Dengan yang pertama niat bahwa kita akan menjaga pandangan. Kalau ngelihat di YouTube itu kita close. Kalau misalnya ngelihat di billboard kita tundukin pandangan. Ngelihat di minimarket kita merem. Ngelihat di film kita merem. Kita ngeklik close dan segala macamnya. Pokoknya kita jangan sampai melihat hal-hal yang terbuka orient tersebut. Nah sama aja kalau misalnya teman-teman udah niat untuk menjaga pandangannya, teman-teman sama dengan membersihkan pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran negatif di dalam toples atau di dalam otak ini. Oh ya, jadi isinya tinggal pikiran yang positif, hal-hal yang positif yang teman-teman lihat. Akhirnya teman-teman meniat, yaudah deh, mulai sekarang aku pengen lihat ya orang yang ceramah, masukin yang kue. Ngelihat orang yang misalnya buat ngerjain tugas gitu ya, atau ngelihat misalnya tutorial untuk bikin video gitu, hal yang positif. Nah inilah isi otak teman-teman pada akhirnya. Kalau ngelihat hal yang positif. Nah sekarang coba lihat teman-teman. Otak kita udah dipenuhi dengan hal yang positif atau toples ini dipenuhi dengan kue. Indah bukan dilihatnya? Mau kan? Otaknya isinya yang positif bukan sampah gitu ya. Jadi selamat mencoba ya di rumah teman-teman. Nah sebetulnya otak apa yang dirusak oleh pornografi? Nih teman-teman nanti bisa praktek di rumah ya. Ini lihat 4 jari nih ya, simpen di dahi gitu ya. Ini namanya prefrontal cortex atau PFC. Bagian otak kita yang paling mulia gitu, yang Allah ciptakan hanya untuk manusia. Binatang gak punya ini. Karena fungsinya itu sangat istimewa atau sangat mulia. Tuh fungsinya ya, untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk, mengatur waktu, mengatur keuangan, merencanakan masa depan, mengendalikan diri, mengontrol diri gitu ya. Bahkan itu pusatnya norma, sopan santun, value, akidah, etika semuanya di sini. Kalau ini namanya pusat kecerdasan. Nah, yang dirusak oleh pornografi adalah bagian otak depan atau kita sebutnya direktur bagian otak tuh. Ngomongin direktur berarti yang mengatur gitu ya, teman-teman. Nah, kebayang nggak kalau bagian otak depan kita hancur nih? Bisa-bisa kita jadi sulit untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kita jadi sulit untuk merencanakan masa depan. Misalnya nih, besok mau ujian. Dek, besok kira-kira apa yang harus dipersiapkan untuk ujian? Aduh, bingung lah mah. Gimana ntar aja lah mah? Gimana ntar aja lah ujian mah? Dek, nanti besok mau SMP di mana? Kuliah di mana? Kerja di mana? Bingung tuh. Karena sulit untuk merencanakan masa depan. Bahkan memilih kira-kira mau pakai sepatu yang mana ya hari ini galau. Seringnya galau. Sulit banget untuk memilih mana yang baik, mana yang buruk. Memilih sesuatu tuh sulit kemampuannya. Jadi itulah yang diakibatkan gara-gara kecanduan pornografi, teman-teman. Oke, yuk kita sama-sama perangin pornografi. Jangan sampai kita terjebak dalam bahaya pornografi. Oke? Tetap semangat, teman-teman.